Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saya berubah, saudara berubah, segala sesuatu di sekitar kita juga berubah. Tapi he never change. Yes. Dia tidak pernah berubah. Amin. Dan itulah kodrat ilahi yang sesungguhnya itu. Nah, ya, itulah Allah yang sesungguhnya itu. Ya, itulah kemuliaannya itu. Itulah kemuliaannya itu. Dia itu adalah kasih. Kalau saudara mengenal kasih karunia, sesungguhnya itu adalah Allah itu kasih. Ya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Wah, Paulus membawanya jauh, ketelanjangan kah, ya, penderitaan kah, ya, kelaparan kah. No one of them. Tidak ada satupun. Ya, ya, tidak ada satupun. Ya, lagunya ada tuh ya. Tak satupun yang dapat memisahkanku, ya, dari kasih Allah. Wah, sayang, saya lupa ininya ya. Melodinya itu ya. Tidak ada satupun yang luput belum ya? Bukan ini. Tak satupun, tak satupun. Apa yang dapat memisahkanku? Itu dia. Ya. Hai kasih-Mu Tuhan, sahabatku. Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satupun, tak satupun. No one of them, saudara. Yes. Ya, kalau tanya orang-orang kayak Bu Esther ini, Pak Tadus, Pak Daniel, ya, senior-senior kita di sini, mereka sudah lihat asam garam. Katanya garam di gunung, asam di lautan. Terbalik, Pak. Oh, terbalik. Oh ya. Nah, berarti saya belum senior itu. Nah, ini tanyanya kan udah betul sekali, ya. Ya, saudara, ya. Dia tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Ya. Jadi kehadiran saya di sini, saudara, tidak lebih dari kehadiran saudara, ya. Karena Allah yang sama itu memberi kita citra, ya, cahaya yang unik di dalam masing-masing kita, saudara. Ya, aku menjalani hidup sendiri, ya, saudara pasti menjalani hidupmu juga sendiri, ya. Tetapi ketahuilah, dan ini yang selalu saya kibarkan di dalam panji-panji perjalanan menuju kemenangan, yaitu bahwa kita harus fokus kepada panggilan surgawi. Panggilan surgawi berbicara mengenai pengharapan. Dan di dalam pengharapan itu tersimpan apa? 2 Korintus, Efesus 1 ayat 3 kan? Kemarinnya, berkat rohani di surga. Berkat rohani di surga. Kita akan khawatir. Kenapa bisa kita khawatir? Saudara mungkin tadi pagi ya, saya diskusi dengan istri gitu ya, bicara, wah sekarang ada layout ya, ada pengurangan ya karyawan gitu ya. Ada beberapa perusahaan, ada bank yang tutup ya. Sampai saya juga kaget. Ya bicara kripto kita padahal sebelumnya cuma ngomong bawang putih, tiba-tiba kripto. Jauh sekali kan itu ya. Tapi tidak ada yang membuat kita kaget atau kemudian apa saudara ya, nervous, gugup. No. You and me, kau dan aku itu sudah berakhir pencariannya mengenai apa yang buat kita bersuka cita. Ya, bukan kata orang, ya, bukan kata siapa-siapa, bukan kondisi situasi dunia, bukan. Itu harus firm, ya. Mungkin teman-teman yang masih muda katakan, wah ini mungkin Bapak sudah ini ya, sudah melewati banyak hal sehingga dapat sampai pada keputusan itu. Allah yang sama, saudara, ya, yang datang kepada setiap kita itu adalah tidak pernah berubah. Ya, apa yang saya katakan ini, ya, puluhan tahun yang lalu itu adalah sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering, dan laut yang sama yang punya gelombang yang tidak pernah putus.
Jadi kebenaran ini kebenaran yang mengubah, ya, kebenaran yang ketika kita ketemu dengan, ya, ketemu dengan rintangan, tantangan, gitu ya, itu malah membawa kita untuk strive, namanya strive ya. Strive itu artinya gini, saudara, memiliki niat yang kuat. Strive to be excellence. Ya, memiliki niat yang kuat untuk menemukan Allah di dalam setiap keadaan itu. Ya, ketika tembok menutup, ya, arah perjalananmu di depan, kiri kanan juga dinding tinggi tak dapat dilampaui. Di belakang, ya, tidak ada, ya sorry, di belakang tentara Firaun, gitu kira-kira ya. Lihat ke atas, ya, itu memberikan satu ilustrasi atau metafora, ya, yang mau mengatakan kepada kita, ya, di belakang langit biru, ya, sayang ini kuning, tapi itu warna kemuliaan yang di belakang, ya. Anda sedang di watch out, diperhatikan oleh sang pemilik kehidupan dan pengendali seluruh semesta. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Kita ini ada 19, murid-muridnya Yesus itu hanya 12. Jadi betapa sepinya persekutuannya, kalau saudara bisa bayangkan, ya. Jadi Yesus khotbah terus 12 mereka. Ya, 12. Jadi jalan-jalan sunyi, ya, via dolorosa, ya. Tapi saudara, ada berapa yang berkualitas? Saya ingat satu peristiwa. Jadi 2 hari yang lalu, setelah saya khotbah hari Selasa, Tuhan ingatkan satu. Ini yang paling penting, ya. Ingatkan mereka mengenai kemuliaan antara Yesus, Musa, dan Elia di atas bukit itu. Nah, dia bilang begini, kemuliaan yang sama tidak akan jauh berbeda waktu kita menyongsong Yesus di awan-awan. Itulah refleksi kemuliaan itu. Dan saudara bisa bayangkan, ya, sampai siapa? Di situ kan yang lihat siapa, saudara? Ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya. Dia lihat dari jauh. Dia lihat dari jauh. Di sana ada Yesus, dan kemudian ada Musa dan Elia muncul dalam kemuliaan. Wah. Ya, Esther pernah saya kasih tahu arti lagu itu, dan rupanya itu ya. Ya. Ku ingin tetap di sini, ya, menikmati apa? Menikmati bagimu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Petrus bilang, Tuhan, kami mau bangun, katanya di sini. Bapak Ibu, in all my journey, ya, di dalam seluruh perjalanan saya, nggak ada sirkumstansi, ya, tidak ada atmosfer batin yang dapat melampaui keindahan itu. Nggak ada loh, ya. Saya yakin roh yang sama menyingkapkan ke kita masing-masing, ya. Teman-teman yang sering worship, teman-teman yang sering berdoa saat teduh, ya, have a silent time, doa pagi, puasa. Saudara coba, ya, renungkan, ya, kebenaran ini bahwa kita nggak punya tempat nyaman, situasi nyaman, tempat di mana kita dipeluk dengan kasih yang tak terbatas, kita dilepaskan dari beban dan belenggu, bahkan beban-beban yang tidak bisa dapat dijangkau oleh pikiran kita, itu kita dapat menerima kelegaan. Dan situasinya, ya, kondisinya itu adalah sama, ya, ya, yaitu di mana ketika kita menjumpai Allah yang adalah kasih, Allah itu adalah kasih.
Lebih jauh ketika kita mengalami itu, saudara, kita semakin dekat dan kemudian menikmati kekudusannya. Wah, waktu kita menikmati kekudusan Allah itu, ya kita semakin, saudara ya, dibawa kepada keadaan di mana aku tidak boleh khawatir. Aku tidak khawatir. Ya, burung di udara dia pelihara. Kita dibawa kepada kebenaran yang membebaskan loh. Ya. Itu kekudusannya dia. Ya. Nah, saudara, tapi ketika kita misalnya berdoa dan bilang amin, atau ketika kita misalnya puasa sepanjang katakan 24 jam dan kemudian buka puasa, ya, atau ketika kita sepanjang beberapa jam gitu ya memuji Tuhan, menikmati hadiratnya, ya, ucapkan syukur atas segala penyertaannya, dan kemudian datang tersungkur di dalam roh dan berkata kepada di dalam bahasa-bahasa yang tidak terkatakan sampai kita tidak menyadari diri, dan kemudian berkata Allah itu luar biasa. Di dalam kesempurnaan seperti itu, di dalam keadaan seperti itu, berhenti juga kan capek dan lelah kan, ketika kita bilang amin. Ketika kita ketemu dengan makanan di meja makan setelah 24 jam puasa. Balik lagi. Kembali lagi. Kita diperhadapkan lagi dengan the real world, dunia yang nyata. Dan kita harus lalui. Nah, kita harus lalui. Saudara, di dalam keadaan itu ya, Allah itu bilang begini. Firman-Nya ya mencatat dalam banyak keadaan. Dia bilang bahwa Dia Allah yang menjadi manusia. Nah, Dia mengerti apa yang kau rasakan. Ya, Dia mengerti apa yang kita lewati, derita yang kita lalui. Dia mengerti apa tetesan air mata, ya, dia mengerti bahasa dan tetesan air mata, ya. Sehingga saudara, di dalam keadaan itu artinya apa, saudara? Kita itu diundang untuk melewati perjalanan itu. Ya, kemarin saya sudah jelaskan ya, bahwa ketika engkau ditempatkan menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercela, itu adalah karena itu bukan hasil usahamu, itu ditempatkan tuh. Dibenarkan artinya pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Ya. Dan kan engkau dibenarkan, ya, dan artinya apa? Pelanggaranmu tidak diperhitungkan. Ya. Dan ditempatkan menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercela. Menjadi di dalam Kristus, di dalam kasih Allah memilih saudara menjadi umat yang terpilih. Ya. Kita menikmati itu, saudara, ya. Kita dibuat statusnya menjadi apa? Mengalami apa yang namanya apa, saudara? Penebusan. Itulah penebusan, ya. Penebusan itu artinya, saudara, apa? Saudara dibeli dan lunas dibayar. Itu, ya. Tidak dengan cicilan tuh. Dibeli dan lunas dibayar. Itu ditebus. Ya. Dalam bahasa asli, saudara, terjemahan lain berkata dalam Indonesia, dibebaskan. Ditebus, dibebaskan. Ya. Dibeli, lunas dibayar. Jadi saudara adalah orang berhutang. Saya dan saudara adalah orang berhutang. Saudara bisa kembali kepada refleksi yang saya sampaikan tadi. Kita menikmati Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kasih itu. Kasihnya itu tidak terbatas. Kalau bukan kasih, ya, keringlah hutan. Tiada yang ku rasa kalau bukan kasih. Kita tidak boleh, nah ini saya sering ya, kalau saudara lihat, perhatikan saya tidak pernah mendegradasi sedikit pun mengenai apa ya, saudara ya? Mengenai kekuatan kuasa kasih Allah itu
dibandingkan dengan apapun semua tanggung jawab orang percaya di dalam kehidupannya sampai garis akhir dan setia. Nggak pernah. I never able to bring down that level. Saya nggak pernah. Kalau bukan kasih, kering laut. Kalau kita tidak punya esensi dasar itu, kita dibawa kepada apa? Terkunci di dalam apa? Filsafat duniawi. Bukan hanya filsafat duniawi, saudara. Satu tingkat di atasnya, ke dalam hukum acara agamawi. Ya? Coba saudara, punya cincin nggak? Wah, kalau nggak punya cincin belum kawin nih, gitu. Misalnya kan? Agamawi, saudara. Ya? Apa nih kalau pakai terus di luar lepas masukin di sepatu? Ya, ada sudah. Cincin itu artinya apa? Satu lingkaran yang tak pernah putus. Kasihnya tidak pernah berangkat darimu. Dia sekali-kali tidak akan pernah biarkan kau. Artinya ketika dikunci dengan cinta yang tak pernah, kasih yang tak pernah putus, itu artinya sampai akhir. Pak Hen, izin. Yang waktu itu saya penyembahan, saya angkat tangan, kok saya lihat dikasih cincin di tangan kanan. Gitu. Oh, ya luar biasa ya. Artinya ya. Bapak itu adalah pengantin perempuan. Ya. Pengantin perempuan ya, yang sedang katanya ya, apa kemarin kita baca saudara, dipersiapkan loh. Dia mempersiapkan ya, mendandani. Wah, saudara ya, dia mendandani itu ya. Mendandani ya, dia berdandan katanya. Dia berdandan untuk apa? Untuk berjumpa dengan mempelai perempuan, saudara ya. Untuk apa? Untuk menggunakan apa? Kain apa? Kain putih dan lenan halus ya. Nah, saudara, karena kalau bukan kasih ya, kering lautan. Tanya ini semua orang ini ada Bu Esther, Pak Tadus yang sering worship, pernah merasakan kehampaan, padang gersang di dunia ini? Tidak jarang pasti jawabannya. Tapi kalau ketemu Allah itu kasih. Wah. Kau terserah kau bilang apa? I have my own world. Aku punya dunia sendiri. Nah, itu dunia yang Tuhan kasih, yang Dia letakkan di sini. Dia bilang itu yang Dia bilang, ya. Apa itu? Disinilah rumahmu, kan? Disinilah rumahmu, ya. Hati ini. Di hati inilah rumahmu. Di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Menarik ya kata-katanya yang bagian terakhir ya. Yohanes 17 bilang, Yesus doa kepada Bapa supaya di mana aku berada, mereka pun berada. Nah, kalimat terakhir lirik lagu itu dikatakan, dimanapun ku kan berada, engkau berada. Dibalik gitu. Ya, karena Allah janji kan, dimanapun ku kan berada loh. Ku kan berada, kau pun berada. Kenapa? Ya karena di sini kemah Allah itu. Di sini baitnya itu kan. Gitu. Dia bertahta di sini. Jadi, saya tidak pernah akan tahu dan mungkin jauh dari pandangan saya, hari esok saudara kemana, perjalanannya seperti apa, ya. Tapi hanya satu yang saya bisa titip. Ini kira-kira kata orang tua kepada anaknya yang mau pergi, ya jauh. Di hatimulah rumah Bapa itu. Ya, di hatimulah tempat Allah bertahta. Ya, jangan tanya Google. No. Ya, jangan tanya ya pemimpin rohani atau leader untuk pertama kali, gitu ya. Tapi tanya Tuhan, karena Tuhan ada bertahta di hatimu. Ya. Kalau saudara perlu konfirmasi, tanya ya, pemimpin rohani, kakak rohani, leaders, mentors, Bapak Ibu, ya.
saya itu dapat ini, Tuhan berbicara begini. Pasti leader juga akan sudah tanya Tuhan. Masa kamu tanya saya sebelum tanya Tuhan? Sorry, saya tidak mau melangkah lebih jauh. Kan gitu kan? Ya, ini juga para mentor ya, leader. Kalau ada orang bertanya, jangan langsung jawab. Katanya dia, udah tanya Tuhan. Jangan sampai dia udah googling sebelum tanya Bapak Ibu. Itu mungkin lebih ya lebih mengenaskan ya. Jadi teman-teman, hari ini ya kita mau masuk ke dalam realitas daripada kemuliaan itu ya. Saya sudah mulai kemarin bahwa kemuliaan itu, saudara, ya, itu adalah refleksi dari kasih karunia itu. Ketika saudara menikmati kasih karunia itu adalah kasih Allah yang terbesar. Implementasi kasih Allah yang terbesar itu adalah melalui kasih karunia-Nya, melalui Yesus Kristus. Ya, jadi itulah bagaimana kita dapat melihat kemuliaan Allah itu. Ya, kenapa, saudara ya, tercatat dalam Ibrani 1 ayat 3 berkata apa? Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Karena apa? Karena di dalam Dialah kasih Allah itu ya didemonstrasikan kepada saya dan saudara. Cara demonstrasinya itu luar biasa, ya. Saudara ditebus, artinya dibebaskan, artinya saudara itu dibeli dan lunas dibayar. Artinya saudara dibenarkan, itu artinya pelanggaran-pelanggaran tidak diperhitungkan. Dan saudara, dia bawa jauh untuk naik lebih daripada itu. Itu saudara bayangkan kan, kita baca di dalam Kolose 1 ayat 27. Coba kalau ada teman-teman yang bisa baca, Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Amin. Iya, jadi teman-teman, ini harusnya jadi fokus loh. Karena apa? Paulus mencatat bahwa itu rahasia loh. Rahasia. Ya kan? Kenapa sampai dibuat rahasia? Ya. Bahkan di bagian lain dikatakan apa? Rahasia dari abad ke abad turun, ya, turunan dan keturunan gitu. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kita menikmati kemuliaan itu, ya. Ketika kita menikmati kemuliaan itu, ketika kita dibawa ke dalam apa? Kematian Kristus. Wah, ada nggak yang hafal lagunya tuh? Lirik depannya gimana? Kami senantiasa bawa kematian Kristus di dalamku. Hanyalah oleh iman di dalam Yesus Tuhan. Hidup Yesus peragakan. Ulang. Senantiasa membawa kematian lirik pertama. Kematian bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Amin, ya. Jadi rahasia Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan kemuliaan. Jadi ketika kita dibawa senantiasa masuk ke dalam kematian Kristus, kita menikmati cahaya kemuliaan itu.
Dan tahu nggak? Nah ini kan, selama ini kan kita memiliki perasaan, waduh, saya itu, ya ada orang yang bilang, waduh, bulu kuduknya merinding gitu ya, merasa mengalami kelegaan. Tahukah saudara? Itu adalah dimensi kemuliaan yang sedang menguasai batin kita. Ketika kita dibawa kepada kematian Kristus. Makanya Paulus katakan dalam Filipi 3, ya. Filipi 3 ayat 10. Coba bacakan. 10 dan 11. Yang ku kehendaki adalah Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Ya, jadi persekutuan di dalam kematiannya, ya. Kita selalu dibawa, Paulus itu pinginnya. Karena apa? Di dalam itu dia menikmati kemuliaan itu. Allah yang kasih itu. Nah, saudara tahu nggak? Jauh lebih kaya daripada itu. Ketika Kristus katakan inilah perjanjian yang baru itu. Inilah perintah baru. Yaitu seperti Bapa mengasihi aku pun mengasihi kamu. Maka kasihilah seorang yang lain seperti aku telah mengasihi. Jadi ketika kita mengasihi sesama kita manusia, saudara mencerminkan kemuliaan. Amin. Ya, ini saudara. Gimana? Baru dapat liriknya Pak nih. Saya pengen nyanyi nih. Di kolom chat boleh ya? Silakan. Ini lagu senang. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Hidupku kini bukan aku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Hanyalah oleh iman di dalam Yesus Tuhan, hidup Yesus ku peragakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selamanya. Di bumi ini tak ada lagi, hanya Engkau Tuhan yang ku ingini. Terima kasih. Haleluya, ya. Nah, saudara, ini harus benar-benar saudara alami loh. Ini saudara harus alami. Karena saya sudah berusaha, saudara ya, membawa kepada kita kebenarannya bahwa akhir dari semuanya ini itu bukan iman. Bukan kasih, ya, bukan apa, nubuatan, bukan, saudara. Akhir dari semuanya itu adalah apa? Dipermuliakan bersama Yesus. Ceritanya jelas, agendanya jelas, waktunya pun jelas. Kalau tiba kesudahannya, ketika nafiri terakhir berbunyi, dah, saudara ya, tahu nggak? Ketika tiba kesudahannya, nafiri terakhir berbunyi, yang terjadi itu apa, saudara? Anak manusia datang dengan malaikat, orang salehnya dalam kemuliaannya. Ya, dan apa, saudara? Kamu, katanya. Kamu, Kolose 3 kalau nggak salah bilang. Kamu akan turut
ya, dimuliakan bersama dia. Dan kalau Kristus itu, wah, ya, Kolose 3 ayat 4 ya, kalau nggak salah ya. Coba lihat ya, kalau Kristus menyatakan diri, ya. Iya, Kolose 3 ayat 4. Oke, coba baca, Yanti. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Apa yang lebih what a beautiful truth, kan? Ya, betapa indahnya itu kebenaran itu, saudara. Ya, jadi saudara harus menarik seluruh energi, ya, energi spiritual energi. Mungkin pertama kali baru dengar, saudara. Ini adalah energi, ya, energi spiritualitasnya itu harus ditarik ke situ. Ya, ini tujuanku, gitu ya. Kau dipermuliakan bersama Kristus ketika Dia datang di dalam kemuliaannya. Kita nggak punya agenda lain. Kita harus terhisap. Wah, waktu saya bilang, saudara, ya, kita harus terhisap ke situ. Ini bicara mengenai rapture, saudara. Diangkat ke situ, saudara. Harus kita bawa seluruh, ya. Ya. Ku senantiasa membawa kematian Yesus di dalamku. Wah, enak kalau nadanya di situ ya, Pak Tadus. Bentar gue lihat dulu ya. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. Wah, bentar kita nanti konser. Wah, saudara, itu glory. Itu kemuliaan. Ini baru poin pertama loh ya, saudara. Poin pertama. Jadi, kasih karunia itu adalah cikal bakal dari kemuliaan. Sampai saudara itu mencerminkan kemuliaan. Kalau selama ini kita memahami, gitu ya, kasih karunia itu yang membawa kita dan di atasnya kita berdiri, bermegah di atasnya, karena kita sudah ditebus, kita dibebaskan, ya, kita dibeli dan lunas dibayar. Hari ini saudara memperkaya kebenaran itu, bahwa ini adalah cerminan pangkal awal dari kemuliaan itu, dan kau bisa rasakan. Kasih karunia itu tidak boleh ada hanya di firman di Alkitab itu. Kasih karunia itu hidup. Hidup di dalamku. Wah, itu ada tadi tuh kata-kata itu ya. Ya. Nyata di dalam hidup ini. When you say that, ketika kau bilang begitu, nyatakan seperti itu, maka apa, saudara? Itu yang 2 Korintus 3 ayat 18 katakan, kita ini mencerminkan kemuliaan. Kita ini mencerminkan kemuliaan. Karena ada aliran cahaya itu, cahaya kemuliaan itu terpancar. Ketika Ibrani 1 ayat 3 katakan, Kristus itu adalah cahaya kemuliaan Allah. Itu bicara bahwa ketika Kristus itu ada di dalam engkau, maka engkau juga memancarkan cahaya kemuliaan itu. Tahukah saudara? Sadarkah saudara, ya, ketika kita wah, saudara, kalau I don't know ya, ketika saya melihat orang yang dalam keadaan lemah gitu ya, apakah itu sakit, beban-beban hal yang lain, saya nggak pernah terbawa dalam keadaan itu. Saya nggak pernah bilang, oh gimana ya, nggak pernah. Nggak tahu, roh saya itu selalu ada di luar gitu, dan bilang bahwa you must be healed, ya, kamu bisa sembuh, kamu keluar dari situ. Begitu. Nah, itu apa, saudara? Itu adalah pancaran kemuliaan. Sayangnya, saudara, kita ini ya dalam kekayaan yang berbeda. Izinkan saya pakai kata itu. Di dalam kekayaan kemuliaan yang berbeda. Makanya itu nanti jadi poin nomor 2 tuh. Di dalam kekayaan kemuliaan berbeda, memancarkan kemuliaan yang berbeda. Kalau saudara bisa lihat ya, orang-orang yang dapat pancaran yang besar itu, saudara, dia bilang, ya, berjalanlah dalam nama Yesus. Berjalan, saudara. Berjalan.
Ya, saudara bisa pasti Roh Kudus bicara nih ya. Jadi sebenarnya pancaran kemuliaan itu jauh lebih besar dari kuasa. Jauh lebih besar dari kuasa. Itulah yang menyebabkan Petrus bilang, apa? Emas dan perak tidak ada padaku. In the name of Jesus the Nazareth. Berdiri, angkat tilap, berjalan. Dia nggak demonstrasi, dia nggak khotbah, saudara. Tetapi pancaran kemuliaan yang kaya itu menjadi apa? Intensitas. Wah, saya senang sekali tuh Grace kemarin ngomong kata intensitas dalam kemuliaan. Wah, this is it. Ini yang disebut kekayaan dalam kemuliaan itu. Karena cahaya, terang itu punya intensitas. Nah, itu pasti mengubah banyak hal, saudara. Ya, itu bisa menerobos kegelapan. Ya, pikiran yang meramu rasa benci, pikiran dan perasaan yang meramu rasa dendam, yang meramu rasa kesal sama orang, itu diterobos oleh intensitas kemuliaan. Sehingga ke semua ini ya, semua hal-hal daging ini tidak dapat memahaminya atau tidak dapat menguasainya. Ya nggak bisa, saudara. Ya, saya bahkan kadang-kadang keluar dari diri saya itu untuk mengatakan kebenaran, saudara. Ya, saya ini terbatas, tapi kebenaran itu tidak pernah terbatas. Amin. Ya, dia pasti membuat saudara menikmati kemuliaan dan kekayaan kemuliaan itu. Nah, poin pertama selesai, saudara ya. Ku senantiasa bersedia membawa kematian Yesus di tubuhku, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam hidup ini. You got the grace, kasih karunia itu, dari sana terpancar kemuliaan itu. Saudara mencerminkan kemuliaan Allah itu. Ya, dan saudara, Roma 5 ayat 2 berkata, di atas kasih karunia itu engkau berdiri. Engkau bermegah. Apa beda berdiri dan bermegah? Jauh dong, Pak. Ya. Jauh ya. Bedanya berdiri dan bermegah apa sudah? Kalau berdiri ya cuma berdiri, tapi bermegah itu ya karena kita memiliki sesuatu. Ya, biasanya orang bilang gini, Pak Levi, bermegah itu berdiri di atas kepala orang. Ya, bermegah artinya memang ya sesuatu yang seolah-olah di over ya, over excited gitu ya, seperti itu. Jadi hiperbola atau jadi bermegah di atasnya. Nah, kalau baca Roma 5 ayat 2, siapa yang bisa baca nih? Roma 5 ayat yang kedua. Boleh Yuli. Gantian boleh, silakan Yuli. Terima kasih Yantis yang setia. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah. Jadi kita bermegah dalam apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan. Begitu. Jadi saudara bayangkan ya. Jadi kita mengerti kasih karunia adalah apa? Adalah permulaan, adalah awal cikal bakal tuh, ya. Sehingga kita mencerminkan, ya. Jadi memang ini dasar. Saya nggak tahu ya.
Mau pergi dari sini, balik lagi saya ke situ. Nggak pernah, nggak tahu. The love is, kasih itu memang menarik kita terlalu kuat. Terlalu kuat. Ya, sampai kita nggak bisa judge orang loh, nggak bisa. Dengan kasih kita nggak bisa membuat orang ini orang salah, nggak pernah bisa. Saya tidak pernah bisa. Karena kasih. Kalau kita, wah apalagi kalau dengan lagu itu, ku senantiasa membawa kematian Yesus di dalamku. Wah, luar biasa saudara. Itu saja, itu pancaran kemuliaannya itu sudah luar biasa saudara. Ya, sudah luar biasa. Ya, saudara boleh ya bertaruh dengan saya. Ya, kalau saudara membawa itu di dalam diri saudara, saudara terasa ya bahwa pancaran kemuliaan itu menguasai batin. Kalau sampai dia semakin kaya, jadi kata-katanya memang kaya. Karena itulah yang Efesus 1 ayat 18 pesankan kan, mata hatimu terang dan mengerti betapa kayanya pengharapan. Begitu. Betapa kayanya pengharapan. Pengharapan apa? Roma 5 ayat 2 katakan apa? Pengharapan akan menerima kemuliaan. Itu. Jadi pengharapanku hanya Yesus saja yang mati dan atas Golgota. Lanjut Bu. Dia membawa jiwaku yang penuh Yesus, harapan jiwaku. Salah. Oh nggak apa-apa, sesama WL kan? Yesus harapan jiwaku, Yesus penebus dosaku. Amin. Dia pokok selamat dan kesenanganku, Yesus dia harapanku. Ngomong-ngomong, amin. Itu kan bukan ciptaannya Erastus ya. Tapi lagu itu kaya sekali loh. Coba deh, pokok kesenangan. Luar biasa kan? Wow. Saudara, ketika kita bicara sekarang mengenai pengharapan, kita mengerti bahwa betapa kayanya pengharapan untuk menerima kemuliaan itu. Karena teman-teman ya banyak orang yang bertanya mengenai bagaimana penghakiman. Saya nggak pernah punya urusan banyak mengenai itu. Benar. Ya saya tahu, saya kalau di-push dan didorong untuk kemudian jelasin, saya jelasin. Tapi saya nggak tertarik menjelaskannya. Yang saya tertarik yaitu membawa orang kepada apa? Satu kekayaan, pengharapan akan menerima kemuliaan itu. Dan there is no condemnation in glory. Tidak ada penghukuman dalam kemuliaan itu. Amin, saudara. Amin. Amin. Mana, saudara? Ini harus saudara bawa. Ya, makanya pasti malam ini bangkit. Yesusmu itu jauh lebih besar. Saya bilang bangkit langsung hilang. Hebat juga ini sinyal. Ya, luar biasa. Saya kadang-kadang, saudara, saya yang begini aja tuh saya tahu sinyal ini kerja gimana. Saya tahu persis. Tapi saya dekat sekali membandingkan hal-hal ini nih, ya. Saya tahu banget bahwa the spirit, ya, ini kerja. Ini kalau saudara perhatikan, memang kalau saya ngomong begini itu pokoknya menelanjangi, ya, menelanjangi kebenaran. Dan ini saudara tidak ada celah untuk kegelapan, kuasa gelap, roh jahat nggak punya. Benar-benar di sini dia benar-benar ditutup, ya, tidak ada celah, ya. Nggak ada izin, nggak ada sedikit pun waktu untuknya, saudara. Karena memang saudara ya, inilah ya harga yang paling mahal itu, ya, yang paling mahal.
Ya, paling mahal. Yang paling tinggi nilainya di surga, dibawa ke bumi. Wah, saudara, saya ulang ya. Ini sesuatu yang paling tinggi harganya di surga, dibawa di bumi ini, ke bumi ini. Wow. Saudara tahu yang paling wow? Diizinkan oleh Allah tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Boleh buka mic-nya, bilang amin. Supaya Amin. dunia mendengar. Amin. Amin, amin. Amin, saudara. Ya. Wah. Amin. Seluruh jagat. Wah, saya kalau membaca kitab Wahyu, saudara ya. Dan terdengarlah suara dari surga. Begitu. Sampai-sampai sulit sekali melukiskannya. Tapi tahukah saudara bahwa kemuliaan itu diorkestrasi oleh Bapa, karena saking tak dapat menginjaknya di bumi kemuliaan itu, Bapa kan nggak punya pikiran yang licik dan tricky kan sebenarnya, kan nggak punya. Jadi dia mengorkestrasi sedemikian rupa supaya dia dapat datang ke bumi dan tinggal di dalam engkau, sampai Paulus sanggup menulis, kita ini mencerminkan kemuliaan. Dan dia bawa kepada satu kata, dan karena Tuhan adalah sumber kemuliaan, maka kita yang mencerminkan ini diubah melalui proses serupa dengan gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan, dalam kemuliaan yang semakin besar. Itu yang disebut kekayaan kemuliaan. Nah, saudara, intensitas. Saya pinjam kata-katanya Grace. Intensitasnya ini, saudara, itu dicerminkan dalam apa, saudara? Pengudusan diri atau kekudusan kita. Nah, kita masuk ke dalam bagian itu, bahwa kemuliaan itu adalah cerminan dari kekayaan, ya. Kekayaan kemuliaan itu adalah cerminan dari kekudusan. Kekudusan. Jadi menjadi serupa dengan gambarnya. Itu adalah perjalanan iman. Itu adalah pertandingan iman. Ya, saudara ya. Di dalam setiap pertandingan iman ini, di dalam perlombaan ini, setiap saya dan saudara harus meraih kemenangan-kemenangan. Ya, kemenangan-kemenangan ini yang menjadi apa, saudara? Milestone, jejak-jejak di mana kita menikmati kekayaan kemuliaan itu. Nah, kesenantiasa. Tapi udah ya, saudara ya. Jangan ya, kita meranjak dulu ya. Kita beranjak dulu ya. Karena ini tidak kalah dahsyat ya. Karena di dalam inilah yang disebut kuasa ya. Kuasa kematian Kristus itu di sini nih. Di sini nih kuasa kematian Kristus itu di sini. Kuasa untuk apa sih? Kuasa untuk membebaskan, kuasa untuk memulihkan, kuasa untuk mengubah, kuasa untuk merestorasi itu karakter setiap orang di sini. Karena apa, saudara? Karena saya dan saudara memiliki andil di situ, di mana, waduh, ini adalah pertandingan. Ini adalah pertandingan. Pertandingan artinya apa, saudara? Ada lawan. Oke? Pertandingan artinya ada lawan. Pertandingan artinya ada diakhiri dengan kemenangan. Ada yang kalah. Dan ketika saudara melewati setiap dinamika ini, inilah yang disebut pengudusan diri. Inilah yang disebut pengudusan diri. Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Ini saya diingatkan nih tadi siang. Jadi murid-murid itu, saudara, dia udah mengerti kasih karunia itu. Dia mengerti. Dia lihat Yesus bangkit dari mati. Dia mengerti. Maka Yesus berdoa untuk mereka. Bapa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara bisa bayangkan gak? Jadi Allah mengorkestrasi kemuliaan itu turun ke bumi. Ya, dalam cikal bakal. Wah, saya pernah tuh dengar, ini Pak Tadus bisa ingat nih.
Ya, katanya kalau benih itu tidak, ya, apa yang kata? Allah itu menaruh benih, ya. Benih ilahi di dalam. Benih ilahi. Nah ini nih sama ini Pak. Ini nih cikal bakal kemuliaan itu terpancar. Nah, tetapi kekayaannya, nah sebentar ya. Tetapi engkau dan aku itu memang diproyeksikan Tuhan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ini, waduh, ini homework. Ini pekerjaan yang tidak mudah. Ya. Makanya Yesus bilang, aku harus pergi. Aku harus pergi. Kalau aku tidak pergi, gitu ya. Roh itu tidak akan datang, gitu. Ya. Dan ini yang menarik, Saudara, ya. Dia tahu persis bahwa dia harus menyelesaikan pekerjaan ini. Saudara, kalau kita tahu bahwa memang Kristus telah menebus kita, tidak perhitungkan pelanggaran kita, saya ulangi kata ini, Saudara. Tetapi Yesus tidak bisa bawa yang najis masuk ke dalam Yerusalem baru. Gak bisa bawa, ya, yang tidak benar, Saudara, masuk ke dalam Yerusalem baru. Jadi dia tahu bahwa ini harus paket yang benar-benar siap untuk apa, Saudara? Untuk diubah dalam sekejap itu loh. Ya, ketika dikatakan ya dalam 1 Tesalonika 4 ya, kita ini ketika nafiri terakhir ya berbunyi ya, ketika tiba kesudahannya ya, maka apa, Saudara? Maka tubuh diubah. Nah, perubahan ini, Saudara, itu tidak dapat terjadi kalau apa, Saudara? Kalau tidak selamat. Tangkap ya baik-baik ini ya. Kalau tidak selamat, Saudara, ya. Apanya yang selamat? Nih ya, apanya yang selamat? Jiwanya yang selamat. Pikiran, perasaan dan kehendaknya ini selamat. 1 Petrus 1 ayat 9. Siapa yang bisa baca 1 Petrus 1 ayat 9? 1 Petrus 1 ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Boleh ulang sekali? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Amin. Jadi, Saudara, jiwa, karakter kita, pikiran, perasaan, dan kehendak atau tindakan kita yang nyata dalam perbuatan itu harus selamat. Ya. Dan itulah tujuan iman. Itulah tujuan pertandingan, perlombaan, itulah tujuan kita di dalam mempercayakan diri kepada Tuhan, di dalam mempercayainya. Apa ini, Saudara ya? Apa makna paling dalam? Apa makna paling dalam beriman? Apa makna paling dalam beriman? Ketika kita mempercayakan diri sepenuhnya. Betul. Ketika kita mempercayakan diri sepenuhnya. Dan tahukah, Saudara, itu artinya apa? Kalau saya tidak jelaskan ini, kadang-kadang kata-kata ini menjadi slogan. Kenapa mempercayakan diri atau beriman itu? Ya, kenapa mempercayakan diri itu merupakan makna terdalam dari iman? Karena apa, Saudara? Itu artinya apa, Saudara? Itu artinya karena Saudara mempercayakan diri, Saudara sungguh-sungguh tidak lagi mengandalkan hal-hal di luar Tuhan. Di luar Tuhan. Tidak lagi mencari kesenangan, tidak lagi mencari kesukaan, tidak lagi mencari pemenuhan keinginan, kebutuhan di luar Tuhan. Dan karena apa yang terjadi? Sebaliknya, Saudara, sebaliknya kalau kita tidak melakukan seperti demikian, maka apa yang terjadi? Maka kita menyimpan kantong-kantong, ya,
kantong-kantong ketidakpercayaan di dalam diri kita. Ya, kita bilang, Tuhan, aku mempercayakan seluruhnya ini ke dalam tangan-Mu. Tetapi ada kantong-kantong yang kita simpan. Di mana yang ini? Kalau yang ini, kalau urusan untuk cicil mobil, saya harus cari sendiri karena saudara bayangkan, ya, wah, bahkan berkelit. Saya kasih contoh, saudara. Telepon sana sini, gue udah nggak punya duit banget nih, tolong nih. Benar, gue bohong sampai bohong, saudara. Bohong, kebayang nggak itu? Ke arah sini tuh bohong. Terus di sini seolah-olah ku senantiasa bersedia membawa kematian. Terus di sininya, saudara, ini cicilan mobil, beda nih, ya. Besok deh, padahal dia tahu besok nggak bisa kembaliin loh. Besok gua kembaliin atau minggu depan, padahal dia tahu persis minggu depan dia bisa kembaliin. Jadi bisa bayangkan. Jadi kalau tidak mampu untuk bilang di sini, iman itu adalah mempercayakan diri seutuhnya kepada Tuhan. Itu kan berangkat dari bagaimana Abraham bilang, sekalipun aku tidak tahu tanah air itu, tapi aku kenal siapa yang ku percaya, aku menaruh kepercayaanku kepadanya. Sekalipun tidak ada cadangan atau alat lain atau binatang lain yang akan menjadi pengganti korbannya, atau mungkin janji untuk menjadi ada lagi anak selain Ishak, tapi saya tahu, saya percaya dia mampu membangkitkan orang mati. Jadi dia mempercayakan sesuatu sehingga dia menarik dirinya dari mengandalkan yang lain. Nah, saudara kalau perhatiin, apa yang terjadi dengan itu? Jadi beriman itu adalah apa, saudara? Adalah satu koridor menguduskan diri. Sesungguhnya. Ketika engkau mampu berkata, Tuhanlah yang akan memenuhi apa yang ku perlu. Maka apa, saudara? Engkau sedang memutuskan dengan yakin bahwa aku tidak hidup menuruti keinginan daging. Aku hidup tidak menuruti keinginan dunia. Aku tidak mau serupa dengan dunia. Itu artinya engkau tidak membangun persahabatan dengan dunia. Dan itu artinya engkau sedang dipisahkan. Engkau dapat menjalani pengudusan diri. Jadi senjata termutakhir, saudara, yang paling memiliki kekuatan untuk saudara dapat hidup kudus, itu adalah hidup beriman. Banyak orang yang kemudian memiliki cara persepsi ya untuk bicara mengenai hidup kudus. Tapi sesungguhnya, saudara, menguduskan diri itu yang paling besar untuk menarik saudara mencapai hasilnya, yang akan yang akan menghasilkan kekayaan dalam kemuliaan. Itu adalah hidup beriman. Hidup atas dasar yang tak kelihatan. Hidup atas satu pengharapan bahwa hari depan itu ada waktu, ada tempat, ada atmosfer, ya, ada suasana, ada keadaan di mana segala sesuatunya akan menjadi baru. Saudara bisa bayangkan. Ya, saudara bisa minggu gitu ya? Bisa ya? Ya. Ketika saudara dibawa, ditarik ke dalam keadaan itu, saudara akan menemukan satu kekayaan tuh, satu kekayaan. Sehingga saudara sebenarnya tidak lagi berurusan dengan apa? Bagaimana ya untuk tidak mengikuti apa yang daging saya mau, apa yang kehendak pribadi saya ingini. Gimana caranya ya? Kenapa? Karena saudara sedang sibuk dengan urusan imajinasi dunia yang akan datang. Imajinasi berkat rohani di surga. Efesus 1 ayat 3 ya. Imajinasi berkat di surga.
Efesus 1 ayat 18. Betapa kayanya pengharapan di dalam panggilannya. Imajinasinya terkuras membayangkan, memikirkan. Saudara tidak punya ruang. Hebat nggak kalau sampai begitu? Saudara sampai nggak punya ruang dan waktu, ya, untuk mencari jalan lain. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap hidupku telah kau miliki. Ya, sehingga kita fokus. Ku perhatikan petunjukmu, ku nantikan suaramu. Keinginan Bapa segalanya bagiku. Saya menemukan rahasia itu, saudara. Ya, Paulus menggambarkannya dengan luar biasa. Kita terbatas dalam menangkapnya. Tapi Roh Kudus pasti singkapkan dalam waktu ke waktu, dalam ruang ke ruang, dalam momen ke momen, dalam hidup saya dan saudara. Asalkan saudara apa? Benar-benar mengejarnya dengan sepenuh hati. Kejar sepenuh hati. Kita dipanggil, ya, untuk apa, saudara? Kita dipanggil untuk dapat menemukan, ya, supaya mata hati kita ini terang dan dapat menemukan apa, saudara? Pengharapan, kekayaan pengharapan di dalam panggilan itu. Itu yang memang harus menyita, menguras, ya, sampai saudara tidak punya ruang waktu, ya, untuk apa? Untuk respon terhadap hal-hal yang lain. Saudara capek mungkin, tidur, istirahat. Tapi besok bangun pagi, hanya 3-4 jam tidur, Tuhan operasi dari surga. Kasih vitamin E, vitamin C, bangun, sudah luar biasa. Kedua, engkau mungkin yang apapun ya, kuliah, belajar, sekolah gitu ya, kerja, bahkan mungkin pelayanan. Saudara, saya nggak pernah terkuras gitu ya, waktunya untuk mempersiapkan materi gitu ya, nggak pernah, saudara. Karena apa, saudara? Saya selalu ya, ku senantiasa selalu tuh, saya lagi apa, dan saya tanya Tuhan, apa yang saya harus sampaikan? Tahu nggak, saudara? Ini slide-nya udah siap. Saya nggak buka satu slide pun dari tadi. It's keep talking. Ya, saya berdoa, Roh Kudus pimpin saudara ya, menerima kekayaan kebenaran ini, ya. Bahwa ketika kita ada di dalam orang-orang terpilih, dipanggil Kristus, ya, mari, ya, dengan segenap hati mencari kekayaan, kemuliaan di dalam Dia itu, ya. Inilah yang menjadi kekuatan di dalam hidup saya, saudara, ya. Saudara, saya ulangi ya, bahwa kematian Kristus itu adalah kasih Allah yang terbesar. Di dalam kasih karunia-Nya itu membawa kemuliaan dari surga itu, barang termahal di surga, menjumpai engkau dan saya, bahkan tinggal dalam hati, sampai engkau dikatakan mencerminkan kemuliaan Allah. Roma 3 berkata, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan. Tapi ketika Bapa orkestrasikan di dalam Kristus, ya, dalam kasih-Nya, menjumpai saudara, maka kemuliaan itu kembali tercermin dari hidup saya dan saudara. Amin. Kematiannya hendak bawa di dalam hidupmu senantiasa. Yang kedua, saudara, ya, karena Kristus ingin mempunyai, ya, kesuksesan yang sempurna, saudara, untuk membawa saudara dan saya benar-benar sampai garis akhir. Engkau harus, ya, membuktikan diri kepada seluruhnya, seluruh jagat, bahwa engkau benar-benar adalah orang-orang yang apa, saudara? Yang benar-benar apa? Yang benar-benar sanggup untuk menjadi hidup dimuliakan. Melalui apa? Melalui
keselamatan jiwamu. Itu. Jadi ingat ya, kasih karunia menebus. Kasih karunia membebaskan. Kasih karunia ini yang saya paling suka. Menempatkan. Kudus, tak bercacat, tak bercela. Kalau saudara sampai bawa pikiran kudus, cacat, tak bercela dalam jiwamu, fail, gagal. Coba. Ya, gagal. Pasti gagal. Saudara pasti, bagaimana caranya hidup kudus, tak bercacat, tak bercela? Impossible kan? Makanya harus baca ayat itu. Ya, harus baca ayat itu ya. Efesus 1 ayat 4 dan Filipi dan Kolose 1 ayat berapa? Ayat 20 22 ya. Kematian Yesus di dalamku. Yesus Tuhan. Belum ada yang hafal? Itu paling penting loh. Itu menempatkan engkau tak bercacat, kudus, dan tak bercelah. Kolose sebenarnya. Oke, ayat 21 ya, tadi benar. 22 ya, tadi benar ya. Kolose 1 ayat 22 ya. Saya double check supaya saudara check in recheck ya. Ya. Saya double check supaya saudara cek dan recheck. Oke, Kolose 1 ayat 22 dan Filipi 1 Efesus 1 ayat 4 ya. Itu yang bisa membuat kita begitu ya. Tetapi Yesus ingin membuktikan ketika saudara merdeka memiliki kehendak bebas. Kan? Bebas untuk menentukan menang, tapi dalam kemenangan itu ada kekalahan. Ya, dan inilah yang disebut keselamatan jiwa. Ya, ini keselamatan jiwa. Nah, ini betul-betul besar sekali pengaruhnya dalam dinamika kehidupan kita. Kenapa? Kenapa saudara? Ya, dapat dibuktikan dengan jelas. Kenapa Kristus, saudara, memberikan kepada saya dan saudara satu teladan. Dia menjadi pokok keselamatan. Tadi lagunya bilang pokok kesenangan. Engkau pokok kesenangan. Ya, itu kenapa saudara ya? Kenapa? Karena memang ini harus ada teladan, ada contoh. Kenapa Paulus juga berkata begitu? Ya, ikutilah teladan. Ya. Paulus berkata, apa saudara? Aku menganggap Filipi 3 ayat 7. Coba baca Filipi 3 ayat 7, 8, 9. Segala sesuatu ku anggap tidak berguna kalau nggak salah. Bahkan segala sesuatu kuanggap sampah. Apa yang dahulu kuanggap keuntungan. Nah, ya boleh Yanti. Oh ini ganti. Ini ada ini nih Grace mau baca. Ganti. Filipi 3 ayat 7-9. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin. Luar biasa tuh kan. Kata-katanya benar-benar. Ya. Jadi itu Paulus jadi teladan.
Jadi segala sesuatunya, ya, apa yang dahulu kuanggap keuntungan, itu kuanggap rugi. Ya. Terus dia lanjutkan, itu gradasinya naik tuh. Bahkan segala sesuatu, katanya. Karena pengenalan akan Kristus. Jadi menarik tuh. Ya, menarik sekali menurut saya. Karena di ayat 8 itu muncul kata pengenalan. Karena pengenalan, jadi awalnya dia bilang apa? Yang kuanggap keuntungan, kan? Di ayat berikutnya dia bilang segala sesuatu. Karena pengenalan, akhirnya apa? Kuanggap sampah. Coba saudara renungkan itu. Kalau saya dan saudara menyadari kalau firman itu dapat benar-benar mengambil, ya, mengambil ruang, mengambil apa? Kedudukan, bahkan saya mau katakan mengambil otoritas dalam hidup saya dan saudara. Dah, semua barang beres. Pasti semua masalah beres, enggak? Benar enggak? Oh, dia bilang segala sesuatu yang kuanggap keuntungan, kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan segala sesuatu, ya, karena pengenalan akan Kristus, itu kuanggap sampah. Apalagi kalau cuman disakiti, diomongin orang, nggak ada apa-apanya. Itu bahkan bukan masalah keuntungan, kan? Tapi bilang segala sesuatu. Ya, mungkin masih kurang ini, nggak punya ini, gitu ya. Saudara bisa bilang begini, kan? Kalau Tuhan izinkan ini, aku lewati, maka aku tidak sendiri. Saya ulang kata-kata ini, ya. Mungkin saudara, ya, dalam kehidupan masing-masing punya dinamika, ya, sini sana gitu, ya. Kita punya keluarga yang berbeda, ya, keadaan kecil ada besar, ya. Kita punya background cerita yang beda, ya. Dan semua itu pasti mengambil apa? Mengambil hasil apa? Mengambil apa? Konsekuensi kan? Di hari-hari sekarang ini, tentu saja, ya, apa yang ditabur orang itu yang dituainya, tentu saja. Tapi ini yang penting, ya. Kalau Tuhan izinkan semua itu ada, pakai keyakinan ini bahwa kalau itu diizinkan Tuhan saya lalui, maka saya tidak melaluinya sendiri. Saya bersama Yesus. Amin. Itu. Dan temukan kehadirannya. Kehadiranmu nyata. Gue nggak tahu depannya. Nah, saudara, betul loh, ya. Kehadiran Allah, kehadiran Tuhan itu saudara harus temukan di dalam segala momen hidup, ya. Supaya tidak ada waktu yang berlalu begitu saja, ya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya, hari Sabtu baru kita lanjutin, ya. Kita baru di tengah-tengah ini, ya. Kita mengerti mengenai kekayaan kemuliaan. Itu bicara mengenai pengudusan diri, ya. Dan disinilah iman, ya. Makanya saudara, wah, ini leader kalau perhatiin, ya, ada judul kasih karunia dan iman. Wah, kok bisa, ya? Kok bisa? Oh, rupanya kasih karunia itu adalah cikal bakal atau apa, fondasi permulaan dari kemuliaan itu. Tapi kemudian, ya, kemudian manusia yang kemudian ditebus ini adalah manusia yang bukan robot, tetapi yang punya kehendak, ya, karakter. Tetapi apa? Karakternya ini apa? Masih manusia lama, Dia harus dibaharui. Inilah yang harus ditransformasi ini. Dan ini yang disebut pertandingan, ini yang disebut perlombaan. Dan dimensinya adalah iman. Cara satu-satunya untuk menang. Dalam pertandingan perlombaan ini, di dalam memilih yang dikehendaki Allah adalah apa? Mempercayakan diri kepada Allah. Saya ulang, ya. Ini saudara pasti harus ngalir ceritanya ini, ya. Tapi orang yang ditebus ini bukan robot. Orang yang dibebaskan ini dari semua itu bukan robot. Ini adalah manusia, gambar Allah. Bayangkan. His own image. Dia tahu, dia kenal siapa ini. Sehingga dia tahu persis bahwa dia memiliki kehendak untuk pilih jalannya ini. Ini dia, ya. Dan Allah mau dia hidup untuk memilih apa? Untuk memilih hidup menurut roh
jalan kehendak Bapa. Dan saudara, cara satu-satunya untuk dapat hidup di dalam roh, atau hidup menuruti roh Allah yang memiliki kehendaknya Allah ini adalah apa? Mempercayakan diri kepada Allah. Itulah iman, arti terdalam dari iman itu. Ketika orang mempercayai, itulah iman Abraham. Ketika sekalipun tidak tahu tanah air, tujuan kemana dia harus. Tapi apa? Dia tetap saja tidak kembali, sekalipun punya kesempatan untuk pulang. Tapi dia tetap melabuhkan harapannya ke tanah air surgawi. Mempercayakan diri. Nah, saudara, kalau saudara sudah mulai mempercayakan diri, artinya melabuhkan seluruh pertaruhan hidupmu kepada Tuhan. Masa depanku di tangan Tuhan. Masa depanku tidak ditentukan oleh cerita lama kehidupanku. Masa depanku tidak ditentukan oleh latar belakang keluarga. Masa depanku kupercayakan kepada Tuhan. Nah, saudara, mulai dari sini saudara pasti kemudian apa? Kalau saudara semakin mempertaruhkan seluruhnya ini di sini, saudara tidak punya waktu, tidak punya ruang untuk apa? Untuk hidup serupa dengan dunia. Amin. Nggak punya ruang dan waktu untuk itu. Saudara terkuras untuk seluruhnya mengenai imajinasi. The glory in heaven. Kemuliaan di surga. Amin. Nggak punya ruang dan waktu di sini. Itu artinya apa, saudara? Tidak punya ruang dan waktu untuk apa? Hidup menurut dunia. Atau apa? Hidup menuruti keinginan daging. Mencari cara untuk apa? Memuaskan keinginan dan nafsu. Saudara, kadang kita kecewa dalam hidup. Tapi kenapa kecewamu itu kau tidak isi dengan kekayaan yang luar biasa, kelegaan dari Tuhan itu. Yang dia mengalir, dia mengalir dari pohon air kehidupan, dari pohon kehidupan, dari sumber air kehidupan. Dan tidak mencari cara lain. Dengan cara, banyak cara loh, saudara. Dan berbahaya sekali, saudara. Ini pasti diintervensi, diprovokasi oleh apa? Sama apa, saudara? Sama bapa segala dusta. Saya ulang kata-kata ini. The whole world, seluruh segala sesuatu yang tidak submit to God, yang tidak worship God, itu adalah dusta. Semua berasal dari situ. Bapa segala dusta. Dusta pertama, saudara, itu durhaka namanya. Saya ulang ya. Dusta pertama, yang pertama itu apa? Durhaka, saudara. Tidak mengakui dari mana dia berasal. Makanya maling kundang dibilang durhaka sama orang tuanya. Ya. Dan Paulus berkata di dalam tulisannya bilang, ketika sang pendurhaka iblis. Nah, saudara, jadi ketika kita mencoba untuk mencari ya dengan cara lain, dengan cara di luar Tuhan, kita pasti ketemu dengan bapa segala dusta. Dan ini berbahaya, saudara. Ya, dusta pertama itu bicara mengenai durhaka, itu, saudara. Dusta kedua bicara mengenai apa, saudara? Segala sesuatu yang urusannya dengan mengatakan tidak benar sesuatu, memutarbalikkan kebenaran. Itu kedua tuh, saudara. Makanya itu saudara bisa menarik nih. Yang pertama tadi terjadi di surga. Iblis dilempar turun. Durhaka. Dusta pertama itu di durhaka, makanya dibilang sang pendurhaka. Saudara kalau cari search dalam Alkitab, ketika sang pendurhaka, si pendurhaka, pasti ketemu tuh. Ya, tulisan Paulus. Ya kan? Yang kedua, saudara, terjadi di Eden. Dia memutarbalikkan kebenaran. Saudara, kalau putar balik kebenaran namanya apa, saudara? Penipu. Bukan. Fitnah. 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 Itu putar balikan kebenaran. Itu. Dan saudara tahu ya, yang ketiga 45 itu panjang karena memang dia viral. Ya, dia memang viral. Ya, dosa katanya bohong itu tidak berhenti. Dia punya anak.
Saudara ya, dusta itu dia terus viral, saudara. Nah, itu bisa jadi hoax. Nah, saudara ya, dan itu kalau saudara tahu, sebenarnya itu kan punya dunia sendiri. Tapi kalau bersentuhan dengan jiwa, yang tadi kita bahas nih, jiwa, keselamatan jiwamu, yaitu keselamatan jiwamu itulah tujuan imanmu, kan? Nah, keselamatan jiwa itu tujuan imanmu. Kalau ini dikaitkan dengan ini, dia jadi apa, saudara? Ini keselamatan jiwa itu terganggu, saudara. Dia terintervensi itu. Pernah saudara deal dengan masalah-masalah bohong, fitnah, ya, berita yang tidak benar, terus mutar-mutar, viral gitu ya, hoax itu. Nah, ya, jadi kita ya, saudara ya, kalau kita sesungguhnya itu dikuasai ya oleh apa? Oleh mempercayakan diri kita ini kepada Tuhan, maka kita terkuras itu waktunya untuk itu. Karena imajinasi kita dibawa untuk sampai menikmati apa? The ultimate glory, ya, kemuliaan yang sejati itu. Ya, saudara, ya, Yesus sendiri sudah cerita kepada kita. Dia tahu tuh, ya. Ribuan tahun yang lalu dia tahu persis kalau saudara dan saya masalahnya itu masalah apa? Penghidupan. Dia tahu kan? Dia tahu persis, ya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata yang tak pernah kau ku berjalan sendirian sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Dia nggak pernah biarkan kita sendiri. Dia tahu bahasa dan tetesan air mata. Ya, never challenge God. Jangan pernah tantang Tuhan dalam apa? Mengurusi hidupmu. Ya, memang anak manusia tidak pernah tempat untuk membaringkan kepala, tidak punya tempat untuk ya, serigala punya liang, ya, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Tapi dia tahu persis apa yang kau perlu. Amin. Amin. Kita lanjutkan ya, kalau kita masih hidup loh saudara besok ya. Ya, atau 2 hari lagi ya. Karena kita selalu pikir orang lain meninggal, kita bangun. Saudara ingat, tidak begitu. You and me in the same risk. Ya, risikonya sama. Ya. Hanya berhenti sedikit, dah selesai. Makanya saudara, dari hari ke hari, nafas demi nafas, ya, momen demi momen, saya selalu bilang, kalau itu Tuhan izinkan, ingat, itu berarti engkau bersama Tuhan melaluinya. Ya, jangan, ya kita bilang bisa dilewati, tapi sadarlah bahwa ketika Tuhan izinkan itu dalam keadaan demikian, ya, maka yakinlah Tuhan bersamamu. Yandri ya, dimanapun engkau ada, ingat, keadaan yang ada sekarang ini, He never let you down. Engkau tidak pernah sendiri. Ingat, dalam keadaan sekarang, Tuhan ada bersama engkau. Dia ada. Ya, dia ada. Dia katakan apa? Engkau tidak pernah dicobai melebihi kekuatanmu. Ya, tetapi apa? Allah itu setia. He is faithful. Dia itu setia. Ya. Dia tidak pernah apa katanya? Ya, dia itu setia ya. Dia akan memberikan jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya. Sekali lagi di akhir, Tuhan menyelesaikan masalah dengan cara apa? Beri engkau kekuatan dan engkau dapat menanggungnya. Engkau keluar dari situ dan engkau lihat ya. Ini menarik ya. Tanda-tanda ajaib ya. Ya, yaitu mujizat ya, bahwa firman itu sungguh hidup di dalam engkau. Amin.